Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Insyaallah pada hari ini kita akan memulai pelajaran domir atau artinya itu kata ganti. Tapi untuk sebelum itu kita akan memulainya dengan membaca doa bersama. Berdoa mulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, domir itu ada 3 macam. Itu ada kata ganti orang, artinya kata ganti orang pertama. Ada juga kata ganti orang kedua, atau ada juga kata ganti orang ketiga. Nah, dalam bahasa Indonesia itu ada 3 macam ini. Ada kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Baik, mengapa kita itu penting untuk belajar domir? Salah satunya itu kita untuk memahami percakapan sehari-hari, itu fungsinya. Jadi kalau kita belajar domir kata ganti, kita akan bisa untuk melakukan percakapan sehari-hari yang dasar. Nah, dalam bahasa Indonesia itu kata ganti juga terbagi menjadi 3. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Untuk kata ganti orang pertama dalam bahasa Indonesia itu ada aku dan kami. Sedangkan untuk kata ganti orang kedua itu ada kamu dan kalian. Itu, dan kata ganti orang ketiga ada dia dan mereka. Baik, di dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia tadi ada 6 kata ganti dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Arab itu ada 14 kata ganti. Apa yang membedakan kata ganti bahasa Arab dan juga kata ganti bahasa Indonesia? Kalau kata ganti dalam bahasa Indonesia itu semuanya rata-rata bisa digunakan untuk laki perempuan. Akan tetapi untuk dalam bahasa Arab itu dibedakan. Laki-laki itu ada kata gantinya tersendiri, dan perempuan ada kata gantinya tersendiri. Baik, kita akan masuk kata ganti dalam bahasa Arab. Baik, untuk yang pertama itu kata ganti orang ketiga itu disebut domir ghaibun. Kata ganti ghaib, berarti itu orangnya tidak ada. Maksud dari ghaib ini orangnya sedang tidak diajak bicara, yang tidak ada di dalam lawan bicaranya. Apa aja itu? Itu yang pertama adalah huwa. Arti huwa ini adalah dia. Nah, ini kolom ini, yang ini untuk laki-laki. Bisa dipahami? Nah, kalau yang sebelah sini untuk perempuan. Nah, baik, kita akan mulai. Huwa artinya dia laki-laki. Untuk huma, mereka 2 orang laki-laki. Untuk hum itu mereka laki-laki. Apa yang membedakan huma dan hum? Ada yang tahu? Muhammad? Apa? Huma itu untuk 2 orang laki. Tapi kalau hum itu 3 atau lebih. Oh ya, benar, masya Allah. Muhammad benar. Rizky, bisa dipahami Rizky? Bisa. Baik. Untuk selanjutnya itu untuk perempuan, ya. Kalau tadi laki-laki itu huwa, dia. Kalau perempuan hiya. Hiya artinya dia perempuan. Bisa dipahami? Untuk huma artinya mereka berdua perempuan. Hunna itu mereka perempuan. Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Apa? Kalau yang hiya itu untuk berapa orang, Ustaz? Kalau hiya itu untuk 1 orang, Rizky. Ya, bisa dipahami? Berarti sama kayak huwa, Ustaz. Iya, bedanya, yang membedakannya apa, Muhammad? Bedanya? Bedanya laki-laki dan perempuan. Iya, benar. Itu ya bedanya, Rizky. Bisa dipahami? Siap, Ustaz. Baik, kita akan lanjut. Itu macam domir ghaib. Itu yang pertama ya. Tadi kan kata ganti itu dibagi 3 kan? Kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kita mulai dari orang ketiga. Oke? Bisa dipahami? Ya. Kata ganti selanjutnya itu mukhatabun.
Apa? Coba kata orang Nah, itu apa gimana Ustaz? mukhatabun. Mukhatabun. Ya, bacanya gitu ya. Itu kata ganti orang kedua. Nah, kata ganti orang kedua ini maksudnya ini yang sedang diajak bicara. Misalnya nih, Bapak berbicara sama Muhammad. Nah, Muhammad itu mukhatabnya. Iya, orang yang diajak bicara. Bisa dipahami? Baik. Nah, kalau untuk ini, yang pertama itu anta. Anta ini artinya engkau, ya. Bisa dipahami? Engkau. Kalau antuma itu kalian berdua. Antum itu artinya kalian laki-laki. Oke? Bisa dipahami? Hampir sama seperti yang tadi jumlahnya. Kalau anta itu engkau, tapi kalau anda sama kamu itu sama nggak Ustaz? Anta juga nggak? Sama aja. Bisa dipahami? Muhammad, bisa dipahami? Ya. Sekarang untuk perempuan, yang pertama itu anti. Anti itu artinya Anda, kata Rizky tadi kan? Atau kamu. Nah, untuk yang antuma itu kalian, 2 orang perempuan, sedangkan antunna itu kalian perempuan, 3 orang atau lebih. Bisa dipahami? Baik, kita lanjut ya. Nah, untuk yang terakhir itu kata ganti orang pertama atau orang yang mengajak bicara. Bisa dipahami? Misalnya Bapak tadi kan, contohnya tadi Bapak dan Muhammad. Bapak yang ngajak bicara Muhammad, Bapak disebut mutakallim, sedangkan Muhammad disebut mukhatab, benar. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami Rizky? Insyaallah Ustaz. Bisa ya? Oke. Untuk yang mutakallim orang pertama ini mudah saja. Sama ana, nahnu. Anak-anak itu cowok cewek atau cowok aja? Ya, nah ini udah ada nih. Bapak kan belum jelasin Muhammad. Nah, kita jelasin nih. Nah, sabar ya. Ini ana nahnu bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Beda dengan halnya yang tadi. Kita bedakan kan laki-laki dan perempuan. Tapi untuk ana dan nahnu, ana artinya saya, nahnu artinya kami. Bisa juga nahnu. Bisa dipahami? Ada yang hafal? Karena kita akan setelah ini kita akan menghafal domir-domir yang Bapak sebutkan tadi. Belum ya? Oke, kita akan menghafalnya dengan insya Allah dengan cara yang sangat mudah dan menarik insya Allah. Nah ini ringkasannya ya. Penghapusnya. Ini kelihatan nggak? Jelas ya? Baik, kita akan coba menghafalnya. Kita akan mulai dari ini, ya. Kata ganti orang ketiga. Ustaz, itu apa Ustaz? Maksudnya ada mudzakkar terus Muannas. ya terus itu jamak terus apa itu? Musanna, ya. Ya, ini mufrad artinya untuk satu sendiri gitu. Sedangkan musanna itu untuk 2. Ini sudah kan? Ini udah ada tandanya nih 2 ya. Nah, untuk jamak itu lebih dari 2. Oke? 3, 4, 5 dan seterusnya itu disebut jamak. Oke? Sedangkan muzakkar ini untuk laki-laki, muannas itu untuk perempuan. Oke? Begitu semuanya, seterusnya ya. Baik, kita akan coba menghafal baris pertama dan baris kedua ya. Nah, ingat Bapak kasih tahu kodenya. Untuk yang laki-laki kita gunakan tangan kanan, ya. Untuk perempuan itu tangan kiri. Oke? Gerakannya gitu ya. Nah, kita coba dari huwa, huma, hum ya. Nah, Bapak akan coba huwa, huma, hum. Jarinya gini. Kalau satu laki-laki maka gunakan ya jari satu. Nah, untuk huwa, huma, hum sama hiya, huma, hunna itu kita kiri dan kanan. Oke, kanan dan kiri. Kanan untuk laki-laki, kiri untuk perempuan. Bisa dipahami? Nah, Bapak akan coba mulai dari sini ya. Baris pertama. Perhatikan ini. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Bisa dipahami? Bisa kita coba bareng-bareng? Oke, kita mulai ya. Dari yang ini dulu ya. Dari laki-laki dulu ya. Gerakannya huwa, huma, hum. Oke? 1, 2, 3. Huwa, huma, hum. Oh, Rizky belum bisa ya? Oke, kita akan coba sekali lagi ya. Perhatikan Rizky. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Ah, benar.
Muhammad udah bisa kan? Bisa. Yang selanjutnya itu untuk perempuan. Hiya huma hunna. Coba. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Iya huma unna. Oke, benar, Masya Allah. Lanjut ya. Bisa dipahami yang ini? Kita ulangi sama-sama yuk. Dari yang ini sampai sini ya. 1, 2, 3. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Rizky, kenapa kurang semangat Rizky? Ayo semangat lagi yuk. Coba Rizky sendirian coba. 1, 2, 3. Wa huma hum. Hiya huma hunna. Mantap, Masya Allah, benar. Oke, lanjut ya. Hafalnya Ustaz. Susah ya? Nanti terbiasa. Setelah kita ulang-ulang terus, insya Allah akan terbiasa. Oke? Karena lambat soalnya hafal Ustaz. Iya, Ustaz dulu juga lambat juga. Dan ada teman Ustaz itu dulunya lambat juga. Tapi karena sering diulang-ulang dan juga praktik terus, dia bisa. Oke? Semangat ya. Iya Ustaz. Jangan lupa berdoa sama Allah. Kata teman Ustadz dulu, dia itu karena dia nggak bisa, dia sering berdoa, minta kepada Allah, akhirnya dia bisa. Bisa pahami Rizky? Oke. Kita lanjut di selanjutnya ya. Lanjut ya. Ya Ustaz, lanjut. Lanjut. Anta, kalau yang untuk anta antum antum itu ke depan. Yang ini ya. Yang baris ketiga empat ini kita ke depan. Ya, ke depan ya jarinya, tangannya. Tadi kalau untuk yang domir kata ganti orang ketiga, goib itu kita ke kanan dan ke kiri. Tapi untuk yang mukhatab itu ke depan, karena kan biasanya yang mukhatab itu kan depan kan. Bisa dipahami? Oke. Anta antuma antum sama ya. Anta antuma antum, gerakannya jarinya sama. Anta untuk satu orang, antuma untuk dua orang kalian. Yang ketiga itu antum itu untuk kalian 3 orang. Oke? Bisa dipahami? 1, 2, 3. Anta antuma antum. Oke, lanjut. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Oke, benar. Bisa pahami? Oke, kalau untuk ana nahnu ini mudah. Ana nahnu. Ana nahnu. Oke? Karena nahnu ini kan bersama kan, jadi kita gunain dua ini tangannya ya. Boleh diulang keseluruhan nggak Ustaz? Iya, sekarang kita ulang ya bersama-sama ya. Dari awal ya. 1, 2, 3. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Bisa dipahami? Bisa. Insya Allah Rizky, nanti kedepannya kalau kita sering ulang-ulang, insya Allah bisa kita hafal ini. Oke? Nah, sekarang kan diantara fungsi dari dhamir tadi, kata Bapak tadi kan, untuk percakapan sehari-hari. Nah, sekarang coba kita perkenalan. Oke? Kita mulai dari Rizky ya. Kenalkan Rizky dari mana dan sebelahnya siapa? Siapa yang sebelah Rizky? Namanya siapa? Dia dari mana? Nah, kalian kita gunakan dhamir nahnu ya. Kami dari mana? Misalnya kami dari Jawa Timur misalnya, sama-sama. Oke? Bisa dipahami? Susah Ustaz. Susah ya? Cuman saya aja Ustaz. Oh, anugerah aja? Ya, anugerah coba. Tapi Bapak pengennya Rizky. Coba Ustaz ya. Iya, coba ya. Karena Bapak yakin Rizky bisa loh. Kalau anugerah, ya udah mahir. Jadi kalau Rizky kan, Bapak yakin Rizky lebih mahir lagi. Coba. Ya oke Ustaz. Ya, coba ya. Misalkan, Ana Rizky Saputra, Ana min Palembang misalkan. Nah, gitu bisa dipahami? Dan huwa siapa? Gitu. Bisa kita mulai? Coba Ustaz. Oke. Ana Muhammad Rizky Usnansyah. Ya. Ana Min. Batu Raja. Insya Allah. Terus? Huwa Abdi Muhammad Anugrah. Min Pramuli. Gunain ini? Nahnu min Sumatera Selatan apa Ustaz? Kalau Sumatera Selatan apa? Anugerah? Arti Janubia.
nahnu min Sumatera Janubia. Masya Allah, mumtaz. Benar enggak Muhammad tadi? Benar, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Bisa dipahami pelajaran kita pada hari ini? Bisa. Nah, baik. Bapak ingin mengetes satu orang di antara kalian untuk mengulangi hal ini tadi. Oke? Tapi sebelum itu, sebelum Bapak tes, kita akan coba kalian praktekkan sendiri tanpa Bapak ajarkan ya. Oke? Bisa nggak? Ini praktekkan sendiri ya, tanpa Bapak aba-aba dari Bapak. Misalnya ini Bapak nggak ngajarin. Langsung di depan Enggak, di tempat dulu aja berdiri. Oke? Bareng-bareng. Kalian bareng-bareng ya, semuanya ya. Oke? Bisa dipahami? Nah, tapi kita renggangkan dulu kursinya karena kan kita akan gerakan. Nah, semuanya berdiri ya. Oke? Semuanya berdiri. Bisa kita mulai semuanya? Bisa Ustaz. Bisa ya? Kalau bisa, kita mulai. 1, 2, 3. Wa ummahum iya ummahunna anta antuma antum anati antuma antunna ana nahnu. Masya Allah, mumtaz. Mumtaz. Sekarang, ya silakan duduk kembali. Baik. Untuk pelajaran selanjutnya, mungkin hari ini kita belajarnya cukup sekian. Jadi tadi kita telah belajar domir. Ada berapa tadi domir? Macam-macam domir. Ada kata ganti orang ketiga, itu disebut apa tadi? Bahasa Arabnya? Ghaibun. Apa Rizky? Nah, benar. Untuk kata ganti orang kedua itu disebut apa Muhammad? Mukhatabun. Kata ganti orang ke satu apa? Mutakal. Nah, Masya Allah, benar. Jadi kita telah mempelajari kata ganti dalam bahasa Indonesia. Perbedaan dari kata ganti dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu terletak pada penggunaannya. Kalau bahasa Indonesia, aku ya aku. Untuk perempuan ya kalau misalnya dia perempuan ya dia, kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab kita menggunakan hiya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu menggunakan dia saja, cukup. Untuk laki-laki dia, untuk perempuan juga dia. Tapi dalam bahasa Arab berbeda. Itu yang membedakan kata ganti dalam bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia. Untuk persamaannya sama aja. Jadi sama-sama di kata ganti bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu dibagi 3. Kata ganti orang ketiga, kata ganti orang kedua, kata ganti orang pertama. Nah, begitu juga dalam bahasa Inggris kan. Rizky kan mahir kan dalam bahasa Inggris. Apa aja kalau kata ganti yang dalam bahasa Inggris? Rizky kan Bapak dengar, Rizky paham benar tentang kata ganti dalam bahasa Inggris. Ada I, you, they, we, she, he, it. nah gitu. Itu ya. Dalam bahasa Inggris juga gitu Rizky. Nah, jadi kita kaitkan aja dengan itu. Nggak jauh beda. Cuman bedanya penggunaannya aja. Beda. Kalau dalam bahasa Arab itu laki-laki dibedakan sama perempuan penggunaannya. Tapi begitu juga beda halnya dengan bahasa Indonesia. Bisa dipahami? Bisa ya? Mungkin cukup sekian yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oh iya, tugasnya nanti Bapak kirimkan video. Nah, kalian ringkas apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Oke? Nah, bisa dipahami, Rizky? Ada yang ingin ditanyakan? Tapi sebelum kita tutup, Bapak ingin ngasih hadiah karena kalian tadi kan, yang lainnya nggak dapat hadiah karena Rizky dan Muhammad saja yang berkontribusi untuk maju tadi kan, bukan maju, maksudnya praktek tadi kan. Nah, Bapak kasih hadiah. Ada mie. Tadi siapa yang duluan, Muhammad atau Rizky yang duluan praktek? Rizky ya. Si Muhammad. Ayo coba sweet aja, sweet. Rizky dan Muhammad sweet coba. Yang lainnya sabar ya. Si apa ini, Ustaz? Terserah mau sweet apa. Yuk coba. Ya. Gunting batu kertas Ustaz ya. Gunting batu kertas. Muhammad menang. Muhammad mau yang mana? Mau mie gelas atau Gimana aja Ustaz? mie gelas ya? Kenapa ini Ustaz?
Oh ya, ini Muhammad mie gelas dan Rizky dapat Terima kasih Ustaz. mie goreng. Oke. Alhamdulillah mungkin itu saja yang kita dapat pelajari pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Semoga pelajaran pada kesempatan kali ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.